Cerita ini ditulis oleh penulis ternama yang bernama Glenn Alexi. Lalu di tahun 2019, tim media Presindo yang terlibat dalam membantu memoles dan mendesain naskah ini hingga menjadi lebih baik. Jika kalian suka dengan cerita-cerita misteri, jangan lupa klik lambang subscribe dan tombol lonceng yang berada di bawah layar, agar kalian selalu mendapatkan cerita-cerita misteri dan horor lainnya dari kami. Selamat mendengar, salam misteri rumah kosong. Mau tambah krimnya lagi sayang? Suara lembut seorang wanita mengejutkan sang suami yang sedang duduk di teras sambil membaca koran dan ditemani secangkir kopi pagi itu. Ya, boleh saja, jawab sang suami dengan nada datar. Tanpa mengalihkan pandangan dari koran yang dibacanya, deretan iklan properti sepertinya lebih menarik baginya. Rani adalah seorang istri dari suami yang bernama Adi. Rani menuangkan sesendok teh krim ke dalam cangkir Adi dan mengaduk kopi itu agar kopi diminumnya tidak terlalu kental. Wajah Rani tampak begitu bahagia bisa melayani suaminya. Mereka memang baru saja menikah dan menikmati masa-masa indah menjadi pengantin baru. Rani duduk di samping suaminya, meraih lembaran koran yang tergeletak di atas meja, membolak-balikan halamannya tanpa berminat, lalu mengembalikannya lagi ke atas meja dengan helaian napas panjang. Adi melirik sekilas ke arah Rani. Wajah istrinya sedikit memerah dan kedua matanya sembab. "Ditegur ibu lagi ya?" tanya Adi. Ini memang bukan pertama kalinya Rani terlibat cekcok dengan ibu mertuanya. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran di antara mereka. Rani mengangguk lemah. "Aku sudah tak tahan lagi, Mas. Kapan kita pindah?" "Pindah?" Untuk sekian kalinya Adi mendengar kata itu dari bibir Rani. Entah untuk keberapa kalinya, ia sendiri bahkan sudah lupa. "Sabarlah sedikit," kata Adi lembut, berusaha membujuk Rani. Rani memalingkan wajahnya. Kali ini memandang jalanan di depan rumah yang basah karena hujan semalaman. Ia mengeluh, "Sampai kapan kita harus bersabar, Mas? Aku benar-benar lelah kalau harus begini terus. Kau tahu sendiri kan, kalau tak mudah membeli rumah zaman sekarang. Harga tanah makin naik, sedangkan gaji dan tabungan kita hanya bertambah sedikit," jawab Adi. "Uang muka untuk pembayaran KPR juga besar dan sulit. Dan kau, tolong hormati ibuku. Bagaimanapun toh ia ibumu juga." Jelas Adi tak mau kalah. "Pokoknya aku mau minta kita pindah," kata Rani dengan nada sedikit memaksa. "Tinggal bersebelahan pun tidak masalah. Yang penting tidak seatap dengan orang tuamu." Seperti tak menanggapi omelan Rani, Adi kembali membaca deretan iklan properti di koran. Setelah beberapa menit lamanya, mereka tenggelam dalam diam. Akhirnya ia setengah berteriak. Kedua matanya membulat. "Wah, yang benar saja. Ada rumah yang dijual dengan harga segitu murah." "Ada apa, Mas? Bikin aku kaget saja," sahut Rani sambil menempelkan telapak tangannya di depan dada. "Baca iklan ini, Ran." "Baca iklan ini, Ran," kata Adi seraya mengangsurkan koran di tangannya pada Rani. Jari telunjuknya menunjuk salah satu iklan baris agar Rani tidak terlalu mencari lagi iklan yang dimaksud. "Dijual, rumah bersertifikat, hak milik seperti perabotan di kawasan Darmo.
luas 250 meter persegi. Desain minimalis, hanya 400 juta saja. Rani membaca iklan properti tersebut. Ia tidak membaca kalimat berikutnya karena tercantum nomor kontak si pemasang iklan. Kemudian ia mengembalikan koran tersebut pada Adi. Darmo adalah salah satu hunian di Surabaya Barat yang terkenal elit. Harga jual rumah sederhana di sana paling tidak sudah mencapai angka 1 miliar rupiah. Sedangkan di iklan koran yang dibaca Adi dan Rani hanya menjual 400 juta rupiah beserta perabotannya. Dan jika dilihat dari luas tanahnya, rumah tersebut tergolong cukup luas. Hal itulah yang membuat Adi kemudian tertarik untuk bertanya lebih jauh. Rumah seharga 400 juta beserta perabotannya bersertifikat hak milik. Guman Rani tidak percaya, lalu membaca ulang iklan baris itu untuk memastikan bahwa apa yang dibacanya tidak salah. Tapi meski dibaca berulang kali, memang seperti itulah isi iklan itu. Ah, masa iya mas? Coba aku hubungi penjualnya, kata Adi dengan semangat. Lalu meraih ponselnya di atas meja, hendak menekan deretan angka yang dilihatnya di iklan itu. Kok aku ragu mas? Iklan ini janggal sekali, kata Rani. Tatapan matanya masih tertuju pada iklan itu, membuat Adi tidak menjadi menelpon si penjual. Ragu kenapa? Adi mengernyitkan dahinya. Rumah sebesar ini hanya dijual seharga 400 juta beserta perabotannya. Jangan-jangan ini rumah berhantu, mas? Jadi tak ada yang mau membeli rumah itu, jawab Rani sedikit curiga. Ah, kau ini, seru Adi seraya mengibaskan tangannya. Zaman modern seperti ini, mana ada hantu? Kau terlalu banyak menonton film horor, Ran. Bisa saja kan, si pemilik rumah menjual rumahnya dengan harga murah karena ia butuh uang atau terlilit utang? Rani terdiam, tak mengomentarinya kata-kata Adi. Tapi apa yang dikatakan Adi memang masuk akal. Sini, kemarikan korannya. Biarkan aku menelpon. Rani mengembalikan koran di tangannya pada Adi, yang kemudian menelpon deretan angka yang tercantum pada iklan tersebut. Rani lalu membereskan meja dan kembali ke dapur, sehingga tak memperhatikan percakapan antara suaminya dengan sang penjual. Akan tetapi, ia berharap rumah itu nantinya sesuai harapannya dan Adi. Tak masalah jika nantinya ia harus pindah. Yang penting tinggal terpisah dari kedua orang tuanya atau mertuanya. Ternyata yang dicantumkan di iklan itu adalah nomor ponsel broker properti, sahut Adi ketika Rani kembali ke teras. Broker properti adalah seorang yang ditunjuk oleh pemilik rumah untuk mempromosikan dan menjual rumahnya. Lalu apa katanya? Hari Minggu nanti ia mengajukan atau mengajakku bertemu di lokasi untuk survei. Oh, baguslah. Makin cepat makin baik, kata Rani sambil tersenyum. Hari Minggu adalah 3 hari dari hari ini. Kau mau ikut? Tentu saja aku ikut, jawab Rani menatap. Sebuah mobil Daihatsu Xenia hitam metalik berhenti di depan rumah bercat putih dan berlantai 2 yang terletak di perempatan jalan besar. Di depan rumah itu ada sebuah gerbang rumah tersebut. Seorang pemuda berusia 20 tahun sedang berdiri sambil mengangkat sebuah map berukuran folio di atas kepalanya, meneduhkan kepalanya dari terapan sinar matahari yang begitu menyengat. Adi dan Rani turun dari mobil, disambut dengan sapaan hangat dari pemuda yang mengenakan jas dan terkesan berelit tersebut. Selamat pagi, Pak Adi dan Bu Rani. Nama saya Felix, sapanya sambil setengah menunduk dan menjabat tangan mereka. Selamat pagi, balas Adi dan Rani hampir
bersamaan. Apakah Anda kesulitan mencari alamatnya? Sama sekali tidak. Adi menggeleng. Karena rumah ini sedikit sekali dengan kantor saya. Selamat pagi, balas Adi dan Rani hampir bersamaan. Apakah Anda kesulitan mencari alamatnya? Sama sekali tidak, Adi menggeleng. Karena rumah ini sangat dekat sekali dengan kantor saya. Oh ya. Felix lalu melebarkan matanya. Terlihat sangat surprise. Anda bekerja di mana? Adi menyebutkan nama salah satu bank swasta yang terletak di ruko di kawasan Darmo tanpa menyebutkan jabatannya. Ia memang tipe orang yang tidak suka berbasa-basi. Jika tidak ditanya, maka ia juga tidak menjawab. Mari kita masuk saja, ujar Felix sambil membuka pintu gerbang rumah yang dimaksud. Sama sekali tak ada apapun yang bertuliskan dijual di situ. Taman rumah itu ditumbuhi aneka bunga tropis. Beberapa di antaranya masih berupa kuncup. Kondisi taman dan rumah itu tampak begitu terawat. Berbeda dengan rumah-rumah kosong lainnya yang ditumbuhi oleh semak belukar dan terkesan kotor. Tapi entah mengapa, ketika Rani baru saja masuk ke taman atau ke halaman rumah, perasaannya menjadi tak enak. Tengkuknya terasa berat dan kepalanya pusing. Mendadak perutnya merasa mual. Ia menarik lengan Adi dan berbisik, "Mas, kita pulang saja, yuk. Aku tiba-tiba merasa nggak enak nih." Mendengar perkataan istrinya, Adi bertanya, "Hah? Pulang sekarang? Yang benar saja. Kita sudah jauh-jauh ke sini. Belum ada setengah jam. Lalu kau minta pulang?" Wajah Rani memancarkan kegelisahan. "Entahlah. Aku merasa tak nyaman di sini. Rasanya rumah ini memang berhantu, Mas." "Hus." Adi menempelkan telunjuknya ke depan bibir. "Mana ada rumah berhantu, Ran? Please. Sepertinya kau harus menghentikan hobimu nonton film horor. Tuh kan, kamu jadi ketakutan sendiri." "Duh, kenapa kamu tidak percaya padaku, Mas?" protes Rani. Ia merengek seperti anak kecil yang meminta dibelikan permen. "Kita lihat-lihat dulu, Ran. Kalau sudah selesai survei, baru kita pulang. Oke?" "Tapi begini saja," selah Adi. "Kita survei rumah ini dulu. Kalau kau tak suka, kita langsung pulang. Bagaimana?" Setelah menimbang-nimbang sebentar, akhirnya Rani mengiyakan. Ia lalu berjalan di belakang Adi. Felix melirik ke arah Adi dan Rani yang terlihat sedang berbisik-bisik di belakangnya. Meski tak terdengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan, namun Felix menduga sepasang suami istri ini pastilah sedang mengagumi rumah ini. Felix mempersilahkan mereka masuk ke ruang tamu untuk melihat-lihat. Rumah itu terkesan segar karena semua jendelanya lebar dan besar, membuat angin bebas keluar masuk. Dekorasinya yang modern dan berkesan mewah membuat Adi dan Rani bercedak kagum. Di beberapa sudut terdapat gantungan lampu hias yang jika di dalamnya pada malam hari akan menambah kosan romantis. Bahkan sama sekali tidak terdapat debu sedikit pun yang menempel pada semua perabot di rumah itu. Adi membuka pintu kamar mandi yang terletak di belakang ruang tamu. Terdapat sebuah kloset duduk dan sebuah standing shower yang dipisahkan oleh sekat kaca. "Rumah seperti ini dijual seharga 400 juta dengan perabotannya?" tanya Adi tak percaya. Lalu ia menutup pintu kamar mandi.
Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah sang pemilik rumah ini tidak salah membuka harga? Atau memang tidak tahu harga pasaran rumah di kawasan Darmo? Tapi jika dilihat dari kondisi rumah ini, sepertinya sang pemilik rumah adalah orang berada dan tentunya ia tak sebodoh itu menetapkan harga jual. Betul sekali, Pak. Jika Anda tak suka dengan perabotannya juga tak masalah. Tentu harga jualnya akan jauh lebih murah lagi, jawab Felix mengekor di belakang Adi. Kini mereka berdua di ruangan keluarga yang beralaskan karpet. Sebuah televisi layar datar berukuran besar berada di depan mereka, dikelilingi oleh 3 buah sofa berwarna coklat susu. Maksud saya, apa tidak rugi jika rumah sebesar ini dijual dengan harga hanya 400 juta? Adi memperjelas pertanyaannya. Oh, menurut saya, pemilik rumah ini butuh uang, Pak. Saya tidak tahu, beliau ada kesulitan finansial seperti apa. Yang pasti, saya hanya diberi kepercayaan untuk menjual rumah ini. Rani mengangguk-angguk mendengar jawaban Felix. Ia mendekat ke arah suaminya dan merangkul lengannya sambil berkata, "Aku suka sekali dengan kursi goyang itu." Adi mengangkat kedua alisnya dan bertanya kepada nada heran, "Kursi goyang? Kursi goyang yang mana?" "Oh, yang dimaksud ibu mungkin kursi goyang yang di sana." Felix menunjuk sebuah kursi goyang yang membuat dari kayu. "Oh, yang dimaksud ibu mungkin kursi goyang yang di sana." Felix menunjuk sebuah kursi goyang yang terbuat dari kayu jati di taman belakang. Kursi goyang itu memang hampir tak terlihat karena tertutup oleh tirai di jendela ruangan makan yang menjadi satu dengan dapur. Rani mengangguk, membenarkan perkataan Felix, sedangkan Adi diam saja. Matanya yang membulat kembali menelusuri bagian-bagian lain di rumah itu. Tapi ia merasa ada sesuatu yang salah dengan kursi goyang itu. Rasanya kursi goyang itu tak seharusnya ada di sana. Baru saja Rani hendak mengalihkan pandangannya ke arah lain, ekor matanya menangkap sesuatu. Ia merasa kursi itu bergoyang sedikit, seperti ada sesuatu yang duduk di atasnya. Rani langsung menoleh ke arah kursi goyang tadi. Kursi itu dilihatnya tetap diam dan tempatnya semula. Tak ada yang menggoyangkannya, meskipun hanya ataupun angin semilir. Rani langsung menoleh ke arah kursi goyang tadi. Kursi goyang itu dilihatnya tetap diam di tempatnya semula. Tak ada yang menggoyangkannya, meskipun hanya angin semilir. "Lalu, tadi itu apa?" Rani bertanya-tanya. "Ada apa?" Suara Adi mengejutkan Rani. "Kok sakit?" "Oh, aku baik-baik saja," jawab Rani cepat. Lalu buru-buru melangkahkan kaki, menyusul suaminya ke lantai 2. "Ah, mungkin aku kelelahan. Aku jadi berpikir yang aneh-aneh," pikir Rani. Tapi apa yang dilihat Rani memang tak salah. Ketika mereka naik ke lantai 2, kursi goyang itu kembali bergoyang pelan, sangat pelan, tanpa ada seorang pun yang melihatnya. "Bagaimana, Pak? Apakah Bapak berminat membeli rumah ini?" tanya Felix, mulai mengeluarkan jurus perketingannya. "Bagaimana, Pak? Apakah Bapak berminat membeli rumah ini?" tanya Felix, mulai mengeluarkan jurus marketingnya ketika Adi dan Rani selesai berkeliling rumah itu. "Biar saya pertimbangkan dulu dengan istri saya," jawab Adi sambil melirik Rani. Ia tak bisa mengiyakan begitu saja. "Tapi kalau ibu oke, Bapak juga oke kan?" Felix mendesak lagi. Sepertinya ia ingin menskakmat Adi. Melihat reaksi Adi yang tampak biasa-biasa saja,
Ia mengeluarkan jurus marketing lainnya. Jika Bapak tak berminat, saya akan menawarkan ke calon pembeli yang lain, karena sejujurnya banyak yang tertarik dengan rumah ini. Perkataan Felix barusan sempat membuat Adi berpikir ulang. Jika ia melepaskan rumah ini, kemungkinan ia tak bisa mendapatkan rumah lain dengan harga sebagus ini. Apalagi harga tanah di Surabaya yang cepat meroket tanpa terkendali. Belum ada setahun saja, harga properti bisa membumbung tinggi, sedangkan gajinya tak akan pernah cukup untuk membayar uang muka rumah yang begitu mahal. Tolong di hold dulu. Besok aku akan menghubungimu untuk memberi tahumu keputusan. Tolong di hold dulu. Besok aku akan menghubungimu untuk memberi sebuah keputusan, kata Adi. Setelah beberapa detik lamanya terpukau dalam diam. Baik, Pak. Kalau begitu, besok saya akan tunggu kabar baik dari Bapak, sahut Felix, sengaja menekankan kata besok untuk mengingatkan Adi. Apakah besok saya bisa menelpon Bapak jam 9 pagi untuk keputusannya? Baik, Pak. Kalau begitu, besok saya tunggu kabar baik dari Bapak, sahut Felix, sengaja menekankan kata besok untuk mengingatkan Adi. Apakah besok saya bisa menelpon Bapak jam 9 pagi untuk keputusannya? Aku yang akan menelponmu saja. Baiklah, kalau begitu, saya tunggu teleponan Anda, ujar Felix akhirnya. Lalu kembali turun ke lantai dasar bersama Adi dan Rani, dan mereka pun berpisah. Ketika berada di dalam mobil, Adi tertegun. Sejujurnya, rumah itu juga telah menarik hatinya. Rumah besar dan harga yang murah. Mana pernah ada rumah yang dijual dengan harga segitu murahnya? Tidak. Bagaimanapun caranya, ia harus bisa membeli rumah itu. Selama ini, ia selalu gagal mendapatkan rumah idamannya hanya karena ia tak bisa memenuhi uang muka sebagai syarat KPR. Lalu ia tidak membeli rumah ini. Ia tak akan pernah punya kesempatan lain untuk mendapatkan rumah dengan harga murah. Ia tak akan membiarkan orang lain berhasil membeli rumah itu. Sebelum pergi dari tempat itu, Adi menoleh ke rumah idamannya itu. Ia melihat tirai di salah satu kamar di lantai 2 sedikit tersibak. Pelan sekali. Apa itu sebenarnya? Apakah angin yang meniup tirai itu? Ataupun Felix masih ada di sana? Sedetik kemudian, tirai jendela itu terdiam, seperti tak ada yang menggoyangkannya sebelumnya. Namun, Adi tetap berpikir positif. Mungkin saja yang dilihatnya barusan hanyalah halusinasinya saja, karena ia semalam begadang nonton pertandingan final sepak bola, dan sejujurnya ia sudah teramat sangat mengantuk sekarang. Ia hanya ingin pulang ke rumah dan tidur. Malam harinya, Adi justru tidak bisa tidur. Ia memeras otaknya bagaimana ia bisa mendapatkan 400 juta rupiah untuk bisa membeli rumah itu. Sungguh, ini adalah harga rumah termurah yang pernah ia tahu. Dan tentunya, ia tak akan membiarkan orang lain membeli rumah itu begitu saja. Tadinya ia berpikir hendak meminjam uang pada kedua orang tuanya, tapi ia menggugurkan niat itu. Dulu, sebelum menikah dengan Rani, ia sudah bersumpah pada kedua orang tuanya bahwa ia tak akan meminjam
sepeser pun uang dari mereka. Lagi pula, zaman seperti ini masih meminjam uang pada orang tua. Apa kata dunia? Ia meraih ponselnya, menekan beberapa digit angka dari salah satu kartu nama di dompetnya. "Halo, selamat malam," sahut suara di seberang dengan nada mengantuk. "Felix, ini aku. Maaf, mengganggu istirahatmu." "Oh, Pak Adi. Saya belum tidur kok. Masih juga pukul 8 lebih. Apa ada yang bisa saya bantu?" Mendadak suara Felix menjadi bersemangat menerima telepon dari Adi. "Mengenai rumah itu, sebenarnya saya tertarik untuk membelinya, tapi apakah harus cash?" Felix segera menangkap maksud perkataan Adi. "Maksud Bapak? Bapak ingin mengajukan kredit?" "Begitulah," jawab Adi datar. "Kalau Bapak ingin kredit, saya bisa bantu. Tapi karena banyak sekali yang berminat untuk membeli rumah itu, kalau Bapak memang berminat, Bapak boleh transfer uang sebesar 5 juta rupiah sebagai tanda jadi ke rekening perusahaan kami. Saya tunggu paling lambat 7 hari dari hari ini. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, akhirnya Adi berkata, "Baiklah, akan saya pertimbangkan dulu." Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Namun, Adi masih belum bisa memejamkan mata. Sementara Rani sudah tertidur pulas dari tadi. Pikirannya berkecamuk. Bagaimanapun juga, ia harus bisa membeli rumah itu. Satu-satunya jalan adalah meminta rekomendasi dari Pak Lukman, kepala HRD, tempatnya bekerja, untuk bisa mengeluarkan surat keterangan gaji untuk mengajukan kredit bank. Tapi apakah mungkin? Ia belum diangkat menjadi karyawan tetap, sedangkan syarat untuk mendapatkan surat keterangan gaji haruslah berstatus karyawan tetap. Dan Pak Lukman termasuk orang yang lurus dan tidak bisa dinego. Kalau bukan karyawan tetap, bagaimanapun juga memohon, tetap saja ia tak mau memberikan surat ajaib itu. Kepala Adi sungguh pusing dibuatnya. Percuma juga jika ia berdiskusi dengan Rani. Kemungkinan besar Rani akan menjawab, "Pokoknya aku mau tinggal di rumah kita sendiri. Entah bagaimanapun kau berusaha untuk mendapatkannya." Ya, Adi tahu itu. Terkadang Rani memang egois dan bersemena-mena. Ia memutar otak. Bagaimanapun juga, ia harus bisa merayu Pak Lukman agar beliau tersedia membuat surat keterangan gaji. Jika tidak, maka ia terpaksa harus merelakan rumah tersebut, dan itu artinya ia memang belum beruntung. Keesokan paginya, Adi tiba-tiba di kantor dengan terkantuk-kantuk karena semalaman kurang tidur. Untung saja ia tidak menabrak sewaktu perjalanan tadi. Ia segera ke dapur kantor dan membuat secangkir kopi hitam untuk mengusir rasa kantuknya. Ketika hendak memasuki ruang kerjaannya, Adi hampir ke ruangan Pak Lukman. Ia melihat Pak Lukman sedang duduk di meja kerjanya, meneliti absensi para karyawan mingguan. Sebatang rokok terselip di antara bibirnya. Tok, tok. Adi mengetuk pintu ruangan Pak Lukman. Pak Lukman menoleh ke arah pintu. Ketika melihat Adi yang berdiri di ambang pintu ruangan kerjanya, pria separuh baya yang usianya sudah 2 kali lipat dari di atas Adi itu berkata, "Silakan masuk, Adi. Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat pagi, Pak," sahut Adi sopan sambil masuk dan duduk di kursi di depan Pak Lukman.
Maaf kalau saya mengganggu pekerjaan Pak Lukman. Pak Lukman tersenyum miring, berusaha menebak apa yang diinginkan Adi. Apakah hendak mengajukan pengunduran diri atau menanyakan mengapa statusnya sebagai karyawan kontrak yang tidak juga dinaikkan menjadi karyawan tetap. Tidak apa-apa, silahkan. Barangkali saya bisa membantu, kata Pak Lukman sambil merapikan daftar absen karyawan mingguan dan meletakkannya di sampingnya. Adi terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata pas untuk menyampaikan keinginannya. Begini Pak, sebenarnya saya ingin meminta surat keterangan gaji, kata Adi lembat. Begini Pak, sebenarnya saya ingin meminta surat keterangan gaji, kata Adi lambat-lambat. Nada bicaranya terdengar begitu hati-hati. Kedua alis Pak Lukman saling bertaut. Ia meletakkan rokoknya di atas asbak. Surat keterangan gaji? Untuk apa? Saya ingin membeli rumah dan hendak mengajukan kredit pada bank. Maka dari itu, saya meminta surat tersebut. Jantung Adi berdetak makin kencang ketika mengucapkan kalimatnya. Ia tahu kemungkinan Pak Lukman untuk mengabulkan keinginannya kecil sekali. Kau masih karyawan kontrak di sini. Saya tidak bisa memberikan surat keterangan gaji itu. Nanti saja, kalau kau sudah berstatus sebagai karyawan tetap. Saya yakin kau sudah tahu dengan peraturan itu. Iya Pak, saya tahu, sahut Adi pelan. Ia terkulai di kursinya. Habislah perjuangan Adi. Pak Lukman menolak permintaannya. Ia hanya menundukkan kepalanya. Terlihat jelas ada kekecewaan di sana. Habislah perjuangan Adi. Pak Lukman menolak permintaannya. Ia hanya menundukkan kepalanya. Terlihat jelas ada kekecewaan di sana. Saya minta maaf kalau saya tidak bisa membantu. Saya hanya menanti peraturan kantor. Saya minta maaf kalau saya tidak bisa membantu. Saya hanya menaati peraturan kantor, sahut Pak Lukman dengan nada simpati. Adi kembali menegakkan kepalanya. Dengan nada memohon, ia berkata, Pak, saya mohon, bantulah saya. Jika saya tidak bisa mendapatkan rumah itu, maka saya kehilangan kesempatan untuk memilikinya. Rumah itu dijual dengan harga murah dan saya ingin sekali membelinya. Saya tahu kesulitanmu. Dengan sangat menyesal, aku tak bisa membantumu, kata Pak Lukman pelan. Pak Lukman, bisa tolong hubungi orang ini? Tiba-tiba seorang penyeru masuk. Pak Lukman dan Adi sama-sama menoleh. Ternyata yang masuk barusan adalah Pak Suyanto, yang tak lain adalah direktur utama perusahaan ini. Beliau masuk sambil memegang sebuah amplop coklat dan beberapa lembar kertas. Calon karyawan baru ya Pak? Tanya Pak Lukman sambil membaca sekilas surat lamaran kerja itu. Betul, saya rasa dia orang yang cocok untuk menggantikan Bu Yuli di bagian keuangan. Tolong Pak Lukman, atur jadwal untuk interview. Baik Pak, akan saya laksanakan segera, kata Pak Lukman. Loh, Pak Adi, kok Pak Adi ada di sini? Apa mau mengajukan resign? Tanya Pak Suyanto dengan sedikit bercanda begitu menyadari kehadiran Adi. Adi menggelengkan kepala dan menunduk malu. Tidak, Pak. Saya kemari untuk meminta surat keterangan gaji pada Pak Lukman. Surat keterangan gaji? Pak Suyanto bertanya. Untuk mengajukan kredit apa? Sebelum Adi sempat menjawab, Pak Lukman menyelanya. Pak Adi hendak meminta surat keterangan gaji untuk mengajukan KPR.
tapi saya tidak bisa meluluskan permintaannya karena status Pak Adi masih belum karyawan tetap. Pak Suyanto mengangguk-angguk. Oh begitu, jadi Pak Adi mau beli rumah. Betul sekali Pak. Tanggapan Pak Suyanto selanjutnya ternyata di luar dugaan Adi. Saya rasa tidak masalah, Pak Lukman. Buatkan saja dia surat keterangan gaji. Lagi pula, selama ini kinerja Pak Adi cukup bagus dan saya berencana untuk menaikkan statusnya sebagai karyawan tetap. Adi sungguh tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. It's a miracle. Ia tak menduga Pak Suyanto akan berkata demikian. Ia berdiri dari tempat duduknya, membungkukkan badan beberapa kali pada Pak Suyanto dan berkata, "Terima kasih banyak, Pak." Dengan santai, Pak Suyanto meninggalkan ruangan Pak Lukman sambil berkata pada Pak Adi, "Sama-sama." Wajah Adi kelihatan berseri-seri, seperti orang yang baru saja memenangkan hadiah undian sebuah mobil mewah. Tak henti-hentinya ia mengucap syukur. Ia begitu bahagia memiliki atasan seperti Pak Suyanto. Wajar saja bila banyak karyawan yang betah bekerja di perusahaan ini, karena sikap beliau yang murah hati, perhatian, dan pengertian pada karyawannya. Bersambung.